Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengembangan sumber daya manusia. Kelompok kami terdiri dari Rika Putri Citra Ariani, NIM 2019-11400, Kuliah Ramawati, NIM 2019-11405, Ahmad Ilham Mubarok, NIM 2019-11445, Dania Putri Fernanditya, NIM 2019-11451, Nurian Susanto, 2019-11462, Dia Ayu Suryani, NIM 2019-11514, dan Septi Puspa Sri Mulyani Ningsih, NIM 2019-11517. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia membahas tentang penanganan masalah kesempatan pembelajaran, pengembangan, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kinerja individu, tim, dan perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia berarti sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sumber daya manusia, baik itu yang bersifat teknikal maupun non-teknikal. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, pengembangan sumber daya manusia adalah program atau kegiatan yang dilakukan HRD untuk mengembangkan kemampuan karyawan agar karyawan memberikan kinerja yang baik untuk membantu pertumbuhan perusahaan. Teori pengembangan sumber daya manusia. Di sini terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai teori pengembangan sumber daya manusia yang diantaranya sebagai berikut. 1. Walton 1999 mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia strategis melibatkan proses-proses pengenalan, penghapusan, modifikasi, pengarahan, dan bimbingan dalam suatu cara tertentu yang membuat semua individu maupun tim terbekali dengan sejumlah skill, pengetahuan, dan kompetensi yang mereka perlukan untuk melaksanakan tugas-tugas saat ini dan selanjutnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Menurut Harrison 2000, PSDM strategis adalah pengembangan yang muncul dari sebuah visi yang jelas mengenai kemampuan dan potensi individu, dan ia berpotensi di dalam kerangka bisnis yang secara keseluruhan bersifat strategis. Menurut Priyansa, tahun 2014 pada halaman 116, pengembangan sumber daya manusia dapat dipahami sebagai penyiapan individu karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Berikutnya ada Chris Rowley dan Kate Jackson, tahun 2012 halaman 88. Pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pekerja. Demikian juga dengan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan, pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan, dan manajemen pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kinerja. Menurut Armstrong, tahun 1997 halaman 507, pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Menurut Prof. T.V. Rao, pengembangan SDM adalah proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan. Dan yang terakhir menurut Price, tahun 2011 halaman 455, pengembangan sumber daya manusia merupakan pendekatan strategis untuk melakukan investasi dalam sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan diri, program pelatihan, dan kemajuan karir yang disesuaikan dengan kebutuhan keterampilan dalam organisasi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tujuan PSDM strategis, yaitu meliputi pertama, pengembangan SDM bertujuan untuk menemukan dan mengeluarkan potensi yang ada pada diri karyawan yang mungkin selama ini masih terpendam untuk tujuan pengembangan personal dan perusahaan. Yang kedua, tujuan fundamental, yaitu untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya sesuai dengan keyakinan bahwa modal manusia dari sebuah perusahaan merupakan sumber keunggulan kompetitif utama. Dan yang ketiga, ada tujuan spesifik, yaitu untuk mengembangkan modal intelektual dan mendorong pembelajaran organisasional, tim, dan individu dengan menciptakan sebuah budaya pembelajaran, sebuah lingkungan di mana karyawan didorong untuk belajar dan berkembang serta di mana pengetahuan dikelola secara sistematis. Baik, berikutnya adalah proses pembelajaran dan pengembangan. Pembelajaran didefinisikan oleh Bass dan Vaughan di tahun 1966 sebagai sebuah perubahan yang relatif dan permanen dalam perilaku yang muncul sebagai hasil dari suatu praktik atau pengalaman. Pengembangan sendiri memiliki pertumbuhan atau kesadaran kemampuan dan potensi seseorang melalui pembelajaran dan pendidikan. Pendidikan adalah pengembangan pengetahuan, nilai-nilai, dan pemahaman yang dibutuhkan di dalam semua aspek kehidupan dan bukan hanya sekedar pengetahuan dan skill yang berhubungan dengan bidang-bidang aktivitas tertentu. Sedangkan pelatihan adalah modifikasi perilaku secara terencana dan sistematis melalui kegiatan pembelajaran, program, dan instruksi yang memungkinkan individu untuk mencapai level pengetahuan, skill, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan secara efektif. Yang berikutnya adalah metode yang tersedia dalam pengembangan SDM. Yang pertama, on the job training.
Program on the job training merupakan salah satu metode pelatihan dan pengembangan SDM dengan tujuan untuk memberikan motivasi lebih tinggi lagi bagi para peserta training untuk belajar dan berlatih. Dalam metode tersebut, para peserta akan diposisikan pada situasi dan tempat kerja yang sesungguhnya. Jadi bila seorang peserta training melakukan kesalahan, hal tersebut tentu berpengaruh pada kinerja perusahaan tersebut. Yang kedua, simulasi. Simulasi merupakan bentuk metode pembangunan SDM dengan memanfaatkan mesin-mesin atau peralatan pada kondisi lingkungan tertentu yang dibuat sama atau sesuai dengan situasi kerja yang sebenarnya. Mesin atau kondisi lingkungan dan alat yang dibuat adalah tiruan dari keadaannya sebenarnya. Ini artinya seperti pelatihan yang diberikan pada calon penerbang atau lalu dibuat simulasi memakai simulator kokpit pesawat. Adapun tujuan simulasi itu sendiri ialah agar peserta training lebih menguasai dan lebih akrab betul tentang kondisi kerja yang sebenarnya. Metode simulator tersebut biasanya digunakan dalam bentuk pelatihan tenaga kerja yang membutuhkan keahlian penggunaan mesin atau alatan tertentu secara khusus. Job Recession. Program Job Recession ini, para peserta mengembangkan dan pelatihan SDM ini nantinya dimutasikan secara berkala ke unit kerja dan jabatan lainnya, sehingga peserta pelatihan dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan secara menyeluruh tentang sebuah perusahaan. 4. Pendidikan. Pendidikan SDM melalui pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kerja dalam arti pengembangan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir mereka. Setiap karyawan membutuhkan pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada pekerjaan yang mudah karena pendidikan mengajarkan langkah dan cara yang digunakan dalam mengatasi permasalahan. 5. Penghargaan. Memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi merupakan salah satu strategi pengembangan SDM. Dengan begitu, karyawan lain akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan berdampak besar dalam perkembangan perusahaan. Strategi PSDM. Prioritas strategi menurut Harrison tahun 2005. 1. Meningkatkan kesadaran terhadap perlunya budaya pembelajaran yang menuntun kepada peningkatan berkelanjutan. 2. Membangun kompetensi manajer untuk ikut terlibat aktif dalam pembelajaran yang menuntut kepada penciptaan pengetahuan. 3. Memperluas kapasitas pembelajaran di seluruh bagian perusahaan. 4. Memfokuskan pada semua pekerja berpengetahuan di dalam perusahaan, bukan hanya pada personil pokok. 5. Mendorong dilakukannya e-learning supaya karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan menciptakan pengetahuan. Strategi untuk menyukseskan program pengembangan sumber daya manusia ada 4, yakni 1. Melakukan kampanye kesadaran pengembangan diri. 2. Menyediakan program learning untuk meningkatkan employee experience dan kemampuan teknologi digital. Dan yang ketiga, memperkuat misi pengembangan sumber daya manusia dengan mempertimbangkan core value perusahaan. Yang terakhir, memperkuat sistem pelaksana program pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, yakni langkah-langkah pengembangan untuk membangun sebuah strategi pembelajaran dan pengembangan yang dianjurkan oleh Harrison 2005. Yang pertama, membuat kesepakatan mengenai tim pembuat strategi. Yang kedua, mengklarifikasikan misi organisasional. Yang ketiga, mengeksplorasi nilai-nilai inti. Yang keempat, mengidentifikasi isu-isu strategi yang dihadapi perusahaan. Dan yang kelima, menyepakati strategi dan rencana strategi. Model-model pelaksanaan strategi PSDM menurut Carter 2002. Yang pertama, tersentralisasi. Semua aktivitas pembelajaran dan pengembangan dilakukan dan dikontrol oleh pusat. Yang kedua, key account holder atau penanggung jawab program. Sebuah unit kerja kecil yang bertanggung jawab terhadap manajemen karir dan proses pengembangan manajemen. Yang ketiga, pendelegasian. Semua aktivitas pembelajaran dan pengembangan didelegasikan kepada unit-unit bisnis. Yang keempat, mitra usaha atau business partner. Key account holder melapor kepada unit. Yang kelima, berbagi layanan. Unit-unit bisnis berbagi layanan dan menyampaikan kepada pusat apa yang mereka inginkan. Yang keenam, mengalidayakan. Pusat atau unit-unit bisnis mengalidayakan pelatihan kepada penyedia jasa. Yang ketujuh, pemangku kepentingan. Sebuah unit kecil di kantor pusat melakukan aktivitas pembelajaran transformasional. Perusahaan juga menggunakan fasilitas jasa bersama. Para praktisi pembelajaran dan pengembangan bertindak sebagai mitra bisnis dan pembelajaran khusus dialidayakan. Yang kedelapan, transparansi. Subjek program pengembangan sebaiknya bersifat terbuka, diselenggarakan kepada semua karyawan yang memungkinkan untuk dikembangkan potensinya tanpa memandang divisi atau unit bisnisnya. Yang kesembilan,
sharing pengalaman. Beberapa tim leader, manajer dari divisi-divisi yang ada di perusahaan mungkin memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih mengenai human resource development. Jangan ragu untuk mendiskusikan cara-cara yang bisa diaplikasikan di perusahaan dengan mereka. Manfaat pengembangan SDM di lingkungan perusahaan. Peace, Miss and Mill 1991 menyebutkan bahwa tujuan HRD adalah untuk mencapai kualitas kehidupan kerja tertinggi bagi karyawan dan untuk menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas tinggi mungkin dalam lingkungan dan konteks organisasi di mana perkembangan terjadi. Pengembangan SDM dianggap sebagai kunci untuk mencapai produktivitas tinggi, hubungan yang lebih baik antar karyawan dengan perusahaan, serta profitabilitas yang lebih besar untuk setiap perusahaan. Selain itu, terdapat manfaat dari pengembangan SDM lainnya di lingkungan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat karyawan lebih kompeten karena mengembangkan kemampuan pengetahuan dan sikap yang baru. Yang kedua, membuat karyawan menjadi lebih berkomitmen pada pekerjaan dan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan rasa saling percaya dan menghormati antar stakeholder. Yang keempat, mendorong kemampuan problem solving. Yang kelima, meningkatkan kerja sama tim sehingga melahirkan budaya efisiensi di dalam perusahaan. Kesimpulan, yang pertama, pengembangan SDM adalah salah satu fokus pekerjaan HRD yang perlu dijalankan. Pengembangan SDM berbeda dengan pelatihan yang biasanya terfokus pada pengesahan keterampilan tertentu. Pengembangan SDM adalah sebuah framework yang berisikan rencana, program, kegiatan yang perlu dilakukan demi meningkatkan kualitas SDM di sebuah perusahaan. Yang kedua, dengan meningkatnya kualitas karyawan, diharapkan karyawan dapat mengeluarkan kinerja yang baik dan menguntungkan bagi laju pertumbuhan usaha organisasi. Namun, untuk mencapai hasil demikian diperlukan strategi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, pengembangan SDM bisa dicapai dengan beberapa metode umum seperti pelatihan, pembinaan, rekrutmen, pengembangan karir, hingga hal kecil seperti pemberian apresiasi. Di balik metode tersebut, HRD memerlukan key factor lain untuk menentukan program pengembangan SDM yang lebih berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah, kami mohon kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.